Besarnya pahala yang diberikan itu sesuai dengan usaha yang dilakukan. Kalau sesuai dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat, termasuk dihitung dengan langkah kaki tadi, Ustaz. Iya. Bagaimana ketika seandainya saya ada masjid yang dekat rumah saya, tetapi saya memilih masjid yang agak jauh? Karena saya mempunyai dalil, setiap langkah itu dihitung. Semakin banyak berarti semakin banyak juga pahala. Dan selain itu, dalam satu langkah kaki itu dihapuskan dosa, langkah satunya lagi ditinggikan derajatnya. Itu yang dimaksud itu derajat apa, Ustaz? Iya. Ya, terima kasih. Jadi ada dua masjid, satunya dekat, satunya agak jauh. Dia ingin dia ngambil yang agak jauh agar pahalanya dapat dari dari langkah kakinya. Ya boleh-boleh saja. Ya, dia bisa yang pilih yang dekat juga boleh. Ini kan fleksibel. Boleh ke sini, boleh ke sana. Yang penting tadi ya, dalam memilih masjid itu yang terpenting adalah kekhusyuan. Mana masjid yang kita sholatnya bisa khusyuk, itu yang lebih utama. Ya. Itu pilihan macam-macam kan, pilihan jamaknya lebih banyak, pilihan ini. Ya. Tapi yang paling bagus itu adalah mana yang tadi bisa kita sholatnya lebih khusyuk dan yang lainnya. Ya. Yang terpenting adalah kita husnudzon, husnudzon kepada orang yang melakukan itu. Oh dia segitu, kita husnudzon saja. Ya. Karena niat itu yang tahu orangnya. Ya, niat itu yang tahu orangnya. Ya boleh jadi dia ini ingin pahalanya lebih banyak di langkah kakinya, boleh jadi begini, boleh jadi begini. Adapun derajat yang Allah sebutkan di dalam tadi hadis yang Rasulullah sebutkan dalam hadis itu, ini pahala yang jelas adalah pahala akhirat, nanti kedudukan dia surga. Artinya surga itu kan bertingkat-tingkat. Ya. Orang yang masuk itu adalah ada 100 derajat tingkatan surga, dan masing-masing itu ada fasilitasnya yang sesuai. Ya. Kalau kita ini mungkin amalnya biasa-biasa saja, kemudian masuk surga, tingkatannya bahwa ya fasilitasnya sesuai dengan itu, minta apa ya sesuai dengan itu, gak bisa sama toh ya. Fasilitasnya Rasulullah dengan fasilitas kita ya mungkin dagingnya atau apanya ya seperti kita di dunia lah ya. Kalau sama ya gak adil itu namanya. Makanya tadi ya, kalau kita ingin mendapatkan fasilitas yang mewah ya, maka perbanyak amalan yang kebaikan yang kita kerjakan, dan harus berpikir cerdas. Kalau kita bekerjanya dengan dua tangan, paling sebatas apa toh tumpukan amal yang kita peroleh. Tapi ada orang-orang yang cerdas tadi itu, dia punya harta. Kalau saya hanya beramal dengan dua tangan, tidak memanfaatkan harta saya, ya tumpukan amalnya hanya sedikit. Tapi kalau dia cerdas, ini saya begini, kasih sumbangan ini, sehingga sholatnya dia mendapatkan pahala 1000 orang, kemudian ini. Kenapa? Karena harta dia bekerja dengan harta dia. Ada yang bekerja dengan ilmu dia semangat mengajarkan, agar apa? Dalam satu amalan dia dapatkan pahala orang banyak yang diajarkan. Ya. Jadi dua hal tersebut ini cara cerdas untuk tadi menumpuk amal. Makanya Rasulullah katakan la hasada illa bisnatain. Kalau tidak boleh bercita-cita kecuali menjadi dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fa wa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah kasih harta dan dia sibuk menginfakkannya siang malam. Atau yang kedua, rajulun atahullahul hikmah, Allah kasih dia hikmah, ilmu. Wa huwa yu'allimuhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia ada riwayat Quran, ada riwayatkan hikmah, dia dikasih rezeki Allah ilmu dan dia sibuk mengajarkan siang malam. Kenapa? Karena dari situ dia mendapatkan pahala banyak orang.
Dia bekerja bukan dengan 2 tangan, akan tapi dengan ribuan tangan dalam satu waktu. Ya, itu makanya manfaatkan. Bagi yang punya harta, semangat berinfak. Bagi yang punya ilmu, semangat ngajar. Ya, yang punya tenaga juga seperti itu, karena setiap bekas itu akan tertulis pahalanya tadi, setiap bekas. Maka jangan sampai kemudian masjid sebesar ini nggak ada bekas tenaga kita di sini. Nah, itu kan rugi. Ya. Jadi tidak semua itu harus ditotal dinilai dengan uang. Jadi kita harus niru kita harus niru atau bersifat dengan sifat robbaninya Allah. Sifat-sifatnya Allah, Asmaul Husna dan Sifatullah. Sifat-sifat Allah kan masya Allah luar biasa. Memberi, kan selalu memberi tanpa ada totalan toh. Kan seperti itu. Itu namanya bersifat dengan sifat-sifatnya Allah tadi itu. Kita itu manfaat belajar Asmaul Husna kan seperti itu. Karena nama-nama ini nama pilihan, dan pekerjaan dari nama tersebut itu luar biasa. Ya. Jadi dengan adanya ta'lim ini kita akan bisa semangat untuk beramal. Ya. Dengan ketemu ikhwan kita akan semangat untuk mengingat akhirat kita. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Hambal. Semoga bisa memberikan kita semua penyemangat dalam beribadah dan beramal. Lebih-lebih semoga bisa menjadi penyemangat bagi kita semua dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena setiap langkah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.